Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas bahasa Inggris yang berjudul Digital Literacy for the Future, yang artinya literasi digital untuk masa depan. B. Identifying caption on social media post, atau identifikasi caption di media sosial, postingan media sosial. Pembuatan konten adalah seseorang yang menciptakan materi atau pendidikan yang menarik untuk diungkapkan melalui media sosial atau saluran apapun. Konten adalah informasi yang disediakan oleh situs web, media elektronik lainnya. Media sosial adalah salah satu cara paling populer untuk mempromosikan konten Anda dan menjangkau influencer. Media sosial mengekspresikan identitas melalui teks, materi visual, like, berbagi, tautan ke situs lain. Postingan adalah tulisan, gambar, atau item konten lainnya yang dipublikasikan secara online, biasanya di blog atau media sosial. Kesimpulannya, postingan media sosial adalah kependekan dari jenis konten atau pesan yang dipublikasikan di platform media sosial seperti iklan, Facebook, Twitter, Instagram, dan saluran jenis lainnya. Ada beberapa macam postingan yang bisa diposting orang di media sosial seperti gambar, teks, video, postingan website atau blog, podcast, dan konten orang lain. Tujuan postingan sosial media: A. To share information, thoughts, and images, atau untuk berbagi informasi, pemilikan plus gambar. B. To make connection, atau membuat koneksi. C. To communicate with friends and family, komunikasi dengan teman dan keluarga. Caption adalah deskripsi singkat yang menyertai ilustrasi. Akar bahasa lain dari caption adalah capito, yang berisi merebut atau memegang. Fungsi caption untuk memperjelaskan apa yang ditampilkan dalam gambar atau ilustrasi, mengidentifikasikan subjek gambar, menarik perhatian pada sesuatu yang tidak terlihat jelas dalam gambar, dan membantu pembaca memahami informasi yang mungkin ada atau tidak ada dalam teks. Caption pada postingan sosial media terdiri dari informasi tersurat dan maupun tersirat. Informasi eksplisit adalah setiap gagasan yang ditanyakan dengan jelas tanpa meninggalkan apapun yang tersirat. Berbeda dengan informasi eksplisit. Informasi eksplisit merupakan sesuatu yang bersifat tersirat dan tidak dinyatakan secara langsung. Membuat inferensi adalah proses menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang ada ditambah pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Dengan kata-kata lain, inferensi adalah kesimpulan yang dicapaikan berdasarkan bukti dan alasan. C. Cara menulis postingan media sosial. A. Keep it short and simple, don't talk too much. Tetap singkat dan simpel, jangan banyak bicara. B. Write to readers and use the language of social media. Menulis kepada pembaca dan menggunakan bahasa media sosial. C. Have a clear purpose. Memiliki tujuan yang jelas. D. Give helpful content. Berikan konten yang bermanfaat. Kata frase atau kata kunci yang diawali dengan simbol hash atau hashtag ini digunakan di media sosial. Bagi Anda yang membuat postingan, hal ini dapat membantu untuk menarik perhatian ke postingan Anda dan mendorong interaksi. Ini juga membantu mereka yang mungkin tertarik dengan topik Anda untuk dapat menemukan ketika mereka mencari kata kunci atau hashtag tertentu. Untuk mendapatkan suka dan komentar di sosmed, Anda dapat menambahkan pertanyaan sederhana, keterangan Anda tentang elemen tertentu dari postingan Anda. Tujuannya adalah mendorong pemirsa Anda merespon, meningkatkan keterlibatan dan interaksi dengan teman atau pengikut. Misalnya, bagaimana menurut Anda?
Apa favorit Anda? Apa yang Anda sukai? Pertanyaan subjek adalah pertanyaan yang kita ajukan ketika menginginkan informasi tentang subjek suatu hal. Subjek kalimat adalah orang atau benda yang melakukan tindakan. Fungsi penggunaan pertanyaan subjek pada postingan medsos adalah untuk memberikan perasaan positif kepada pembaca karena terlibat pertanyaan objek adalah pertanyaan ketika kita ingin mencari informasi mengenai objek tersebut. Contoh, subjek question. Pertanyaan subjek. 1. Who wants to see the movie? Siapa yang ingin melihat filmnya? 2. What caused the trouble? Apa yang menyebabkan masalah tersebut? 3. Which books inspire you? Buku apa yang menginspirasi Anda? Contoh objek question atau pertanyaan objek. What do you think? Bagaimana menurutmu? Where you live? Kamu tinggal di mana? Dan 3. When will the concert be? Kapan konsernya akan diadakan? Kata atau frase transisi. Kata atau frasa peralihan menunjukkan hubungan antar bagian kalimat, antar kalimat dalam paragraf, atau antar paragraf dalam suatu tulisan yang lebih panjang. Itu adalah syarat yang membantu pembaca menafsirkan ide Anda. Kata atau frasa peralihan membantu meneruskan pemikiran Anda dari suatu kalimat ke kalimat lainnya dan dari satu paragraf ke paragraf lainnya. Contohnya, memesan, berikutnya, kemudian, akhirnya, tekanan, penting, secara khusus, jelas sekali, tambahan, lebih-lebih lagi, selain itu, kontras, meskipun berbeda dengan. Penyelenggaraan grafis. Saat kita melakukan presentasi, kita harus mengintegrasikan teks dari visual. Ini akan membuat presentasi lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Seperti yang kita ketahui, representasi visual membuat pemahaman ide apapun lebih mudah dibandingkan teks biasa. Itu sebabnya pengatur grafis membantu Anda mengilustrasikan ide dan fakta menggunakan diagram dan simbol. Ini juga merupakan alat visual hebat yang membantu Anda menggambarkan pemikiran Anda sebelum menulis sesuatu. Organizer grafis membuat ide Anda lebih mudah dipahami oleh pembaca. Anda dapat menggunakan sebagai alat pemetaan konsep untuk menarik kesimpulan dan menggambarkan pemikiran Anda tentang masalah apapun. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan yang lainnya, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.